Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Fikri dengan NIM 2304001 akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja analisis sel dan jaringan dalam Microsoft Digital tentang pengelolaan citra digital. Pengantar. Microsoft Digital menggabungkan teknologi optik tradisional dengan sensor digital dan perangkat lunak canggih untuk menghasilkan gambar, sel, dan jaringan dengan resolusi tinggi. Pengelolaan citra menjadi kunci utama dalam analisis mikrofiche modern karena memungkinkan identifikasi struktur seluler secara otomatis, pengukuran kuantitatif yang akurat, dan deteksi anomali yang sulit dilihat mata manusia. Proses akuisisi citra. Langkah pertama yaitu dengan pencahayaan. Mengatur intensitas dan jenis cahaya, transmitted dan fluorescent untuk mengoptimalkan kontras sel dan jaringan pada sampel mikroskop. Langkah kedua, pemfokusan yaitu menyesuaikan lensa objek untuk mendapatkan ketajaman optimal pada bidang fokus yang diinginkan dari spesimen biologis. Selanjutnya langkah ketiga yaitu digitalisasi, yaitu mengonversi sinyal optik menjadi data digital melalui sensor CCD atau CMOS dengan resolusi dan kedalaman bit yang sesuai. Selanjutnya metodologi, yaitu pengurangan noise, yaitu teknik filtering seperti Gaussian blur, mediation filter, dan bilateral filter digunakan untuk menghilangkan noise pada citra mikroskop. Proses ini penting untuk meningkatkan akurasi segmentasi sel tanpa menghilangkan detail penting. Selanjutnya, peningkatan kontras. Histogram equalization dan CLAHE, yaitu atau Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, yaitu diterapkan untuk memperjelas batas sel dan struktur jaringan. Teknik ini membantu membedakan objek dari latar belakang secara lebih jelas. Selanjutnya, segmentasi sel dan jaringan. Segmentasi adalah proses mempartisi citra digital menjadi beberapa segmen yang bermakna. Dalam konteks mikroskopis, tujuannya adalah melokalisasi inti sel, nukleus, sitoplasma, atau batas jaringan. Proses ini sangat menantang karena sel seringkali bertumpuk, overlapping, berkelompok, clumping, atau memiliki batas yang kabur. Selanjutnya, teknik segmentasi. Ada 3 bagian dari teknik segmentasi. Yang pertama, thresholding, yaitu pengembangan. Metode paling dasar. Citra diubah menjadi hitam putih atau binar berdasarkan nilai intensitas pixel. Jika pixel lebih gelap dari nilai threshold, ia dianggap sebagai inti sel. Jika tidak, ia adalah latar belakang. Metode Otsu thresholding sering digunakan untuk mencari nilai ambang optimal secara otomatis. Selanjutnya yaitu edge detection atau deteksi tepi, menggunakan operator seperti Sobel atau Kenny untuk mencari perubahan intensitas pixel yang drastis, yang biasanya menandakan batas sel. Kelemahannya adalah sering gagal jika batas sel kabur. Selanjutnya adalah watershed algorithm, menggunakan operator seperti Sobel atau Kenny untuk mencari perubahan intensitas pixel yang drastis, yang biasanya menandakan batas sel. Kelemahannya adalah sering gagal jika batas sel kabur. Selanjutnya adalah ekstraksi fitur. Yang pertama, fitur morfologi, mencakup ukuran sel, bentuk, luas area, dan perimeter. Parameter ini penting untuk identifikasi jenis sel dan deteksi abnormalitas struktural pada jaringan. Selanjutnya adalah fitur tekstur dan intensitas, menganalisa pola distribusi pixel dan tingkat kecerahan, berguna untuk mendeteksi heterogenitas jaringan dan karakteristik kromatin sel. Bisa kita lihat di sini, intensitas 25%, morfologi 45%, dan tekstur 30%. Nah, jadi kesimpulannya yaitu machine learning telah berevolusi analisis citra mikroskop digital dengan kemampuan klasifikasi sel dan jaringan yang akurat. Algoritma seperti CNN dan CVM dapat mengidentifikasi pola morfologi kompleks, membedakan jenis sel, dan mendeteksi anomali dengan presisi tinggi. Integrasi pengolahan citra dengan machine learning memungkinkan analisis kuantitatif yang objektif dan reproducible,
Sistem ini dapat memproses ribuan citra dalam waktu singkat, mendukung diagnosis patologi, penelitian biomedis, dan pengembangan terapi berbasis bukti. Berikut contohnya aplikasi pengolahan citra. Nah, rekomendasi. Integrasi AI dengan sistem mikroskop digital perlu diperkuat. Standarisasi protokol analisis citra antar laboratorium sangat penting. Pelatihan tenaga medis dalam teknologi pengolahan citra harus ditingkatkan untuk hasil diagnosis yang optimal. Sekian presentasi dari tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.